Maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah apa ya? Saya lupa. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hati. Hal tersebut adalah selama-lamanya iman. Artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jika tidak mungkin, maka tolaklah dengan hati. Dan hal tersebut adalah selama-lamanya iman. Bobi punya itu headset mana ya? Headset yang Samsung punya man. Kak, cobain dong Kak. Di tempat chargeran tuh mana? Sana. Yang warna putih itu tuh sana. Di dalam lagi, mau simpan semua dalam lagi, coba lihat. Di sini. Tuh. Kenapa tidak pakai yang iPhone punya? Bisa. Tulisannya beda. Oh, sama itu. Apa namanya? Ini tadi fileku, bukan. Nah, ini Samsung Notes. Cek. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus ini kita pertemuan keberapa ya? Kalau kuliahnya yang pertemuan ketiga. Keempat ya? Oke. Iya, Pak. Iya. Baik, kalau kuliah tatap muka sudah 4 kali pertemuan juga ya? Iya, Pak. Nah, berarti pertemuan ke-8 ini. 5 apa 4 ya? Udahlah, nggak usah dipusingin itu. Kita jalan aja. Capek juga inget-ingetnya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini kita sistem informasi manajemen kan? Iya. Iya, Pak. Ya, betul. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana membangun bisnis ya, atau e-commerce. Baik, yang pertama kita akan membahas dari segi persiapan untuk membangun e-bisnis itu. Telah ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa saat ini banyak orang menggunakan homepage, database statis pada tahap awal pengembangan e-bisnis. Kemudian ada istilah brosureware, jadi orang menggunakan brosur dan lain sebagainya
Kemudian jumlah praktisi manajemen bahwa menganggap bahwa sebuah perusahaan telah benar-benar menerapkan konsep e-bisnis jika sebagian besar proses bisnis dan sumber daya informasinya telah secara signifikan dan terintegrasi dengan teknologi informasi terutama internet, ya. Jadi banyak praktisi manajemen menganggap bahwa e-bisnis adalah proses kegiatan atau aktivitas usaha di mana hampir seluruh kegiatannya dan juga pengelolaan sumber daya manusianya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kalau belum banyak menggunakan teknologi informasi itu belum bisa dikatakan sebagai e-bisnis, ya. Jadi kita ketika mau membangun e-bisnis, jadi yang harus disiapkan apa? Prasarana dan sarana yang terintegrasi dengan teknologi informasi, ya. Kemudian apa saja kiat-kiat dalam membangun e-bisnis? Yang pertama, kita harus membenahi dulu sistem pengelolaan sumber daya perusahaan secara terpadu, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya material, ada 4 sumber daya ya di dalam bisnis. Itu kita benahi dulu. Kemudian yang tahap berikutnya adalah membuat perencanaan investasi teknologi secara mendetail dan komprehensif. Jadi karena banyak praktisi manajemen yang mengatakan bahwa segala kegiatan ataupun aktivitas di dalam e-bisnis itu harus terintegrasi dan telah banyak memanfaatkan teknologi informasi. Untuk itu di dalam tahap kedua, di mana tahap pertama terlebih dahulu sistem pengelolaan sumber daya manusia, finansial, material, dan sumber daya lainnya ya. Itu kita benahi dulu agar mampu berintegrasi dengan teknologi informasi. Kita siapkan dulu. Yang kedua, investasi teknologi secara mendetail dan komprehensif, dari mulai teknologi untuk katakanlah untuk produksi, untuk pemasaran dan lain sebagainya. Kita harus berinvestasi di situ. Kemudian menentukan arah investasi teknologi untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Ini berkaitan dengan pembangunan strategi keunggulan kompetitif atau competitive advantage, ya. Itu harus disiapkan oleh pelaku e-bisnis, ya. Kemudian membentuk struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Artinya apa? Konsep e-bisnis yang kita bangun itu harus dinamis, ya. Harus siap dalam menghadapi segala perubahan. Nah, contohnya saat ini banyak pelaku-pelaku e-bisnis yang memang tidak mempunyai perencanaan jangka panjang yang bersifat dinamis, ya. Sehingga ketika dihadapkan pada suatu ancaman yang tidak diprediksi dari awal, maka banyak perusahaan yang kelabakan atau perusahaan yang memang gagal melewati ancaman tersebut. Contoh kasusnya saat ini ketika terjadi pandemi COVID-19, itu banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis e-bisnis, mereka banyak kehilangan produktivitas maupun loyalitas konsumennya. Kenapa? Dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempunyai atau di dalam merencanakan konsep e-bisnisnya tidak melakukan forecasting atau prediksi ataupun peramalan terhadap ancaman-ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Sehingga perencanaan strategi keunggulan kompetitif bisa terancam dengan keadaan yang memang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Nah, untuk itu di dalam melakukan arah investasi teknologi, semua perusahaan yang akan membangun konsep e-bisnis itu mutlak harus menerapkan strategi forecasting yang relevan atau strategi peramalan yang
yang relevan atau dinamis dengan perubahan jangka panjang. Kemudian butuh struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Artinya apa? Ada empat struktur organisasi. Kalau Anda belajar manajemen sumber daya manusia, itu ada 4 pendekatan untuk struktur organisasi ya. Nanti coba dilihat ya, ada manajemen by objektif dan lain sebagainya, itu ada. Jadi perusahaan harus memandang struktur organisasi yang seperti apa. Nah, untuk konsep e-bisnis itu idealnya menggunakan manajemen by objektif. Jadi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang itu terstruktur secara sistematis ya di dalam pembentukan struktur organisasi yang fleksibel, sehingga ketika semua perusahaan e-bisnis ini dihadapkan dengan ancaman-ancaman yang tidak terprediksi sebelumnya, maka struktur organisasi dan sumber daya manusia yang telah ditempatkan itu dengan cepat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan ya. Kemudian melakukan kerjasama kondusif dengan berbagai mitra bisnis, baik vendor, masuk barang, lembaga keuangan, dan sebagainya. Nah, di dalam e-bisnis, hal yang paling penting adalah jaringan networking, bukan jaringan internet aja ya, tapi ada jaringan networking. Bagaimana mereka membangun kerjasama yang baik dengan vendor, pemasok barang, lembaga keuangan. Kenapa? Karena jaringan-jaringan inilah yang akan mendukung eksistensi sebuah e-bisnis untuk tetap mampu menunjukkan eksistensinya dan mampu bersaing dengan kompetitor yang lain. Jadi misalkan kita membangun e-bisnis tapi kita tidak punya kerjasama yang baik dan lembaga keuangan. Ketika kita akan dihadapkan pada kekurangan sumber daya finansial, maka kita akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena lembaga keuangan tidak memberikan kepercayaan terhadap bisnis yang kita jalani. Begitupun dengan pemasok barang. Kenapa? Karena banyak perusahaan e-bisnis ini berawal dari konsep kepercayaan. Ya, banyak e-bisnis yang e-bisnis yang dibangun tidak harus bermodalkan finansial. Banyak orang yang berhasil membangun e-bisnis dengan modal kepercayaan. Ya, dengan modal kepercayaan. Nah, untuk itu di dalam melakukan kerjasama, hal yang paling penting adalah trust, ya, adalah variabel kepercayaan. Nah, sebagai pemimpin e-bisnis, kepercayaan adalah variabel yang paling paling berpengaruh terhadap eksistensi e-bisnisnya. Kenapa? Karena seorang pemimpin e-bisnis dia melekat pada budaya organisasinya atau budaya bisnisnya, ya. Seorang pembina bisnis yang mampu dipercaya baik oleh vendor, pemasok barang, lembaga keuangan dan lain sebagainya, itu mampu menunjukkan bahwa bisnis yang dia bangun mempunyai kualitas kepercayaan yang dia bisa jamin dan bisa tunjukkan terhadap mitra atau jaringannya. Ini udah gabung ya? Kelasnya udah gabung ya ini? Sudah, Pak. Oke. Sudah gabung, Pak. Ya, baik. Yang berikutnya metode pengembangan e-bisnis, ya. Bagaimana cara mengembangkan e-bisnis? Yang pertama, pertimbangan komoditi, ya. Apa yang akan kita olah atau apa yang akan kita jual? Ya, apa yang kita jual. Kemudian pangsa pasarnya seperti apa, segmen pasarnya seperti apa. Nah, kita harus melakukan analisis, kita harus melakukan riset atau penelitian tentang ide-ide apa saja yang akan menjadi komoditi untuk kita jual. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur pengembangan, ya, pengembangan produksi, pengolahannya dan lain sebagainya.
Kemudian perencanaan berbasis data. Ya, ketika kita berbicara sistem informasi manajemen, kita akan selalu berbicara apapun berbasis data, apapun berbasis teknologi informasi. Begitupun di dalam e-business ya. Dalam e-business, data harus berbasis teknologi. Ya, tidak lagi ada manual, data manual udah nggak ada lagi. Kemudian pengembangan program aplikasi. Ya, sekarang banyak kan aplikasi berbasis Android, aplikasi berbasis iOS yang digunakan oleh e-business ya. Banyak itu Anda lihat konten-konten e-business di Tokopedia, di mana yang tukang belanja perempuan lah biasanya tahu tuh, Shopee ID lah, Bukalapak, ya, Buka Pintu dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya pengembangan program aplikasi, kemudian implementasi dan diseminasi. Ya, bagaimana penerapan dan pertanggungjawabannya serta apa istilahnya presentasi dari aplikasi dan ide-ide bisnis yang dikembangkan oleh pemilik bisnis itu harus dibagikan ke khalayak umum, istilahnya diseminasi. Itu dipertanggungjawabkan dan di-advertising-kan, istilahnya diiklankan lah ya gitu. Supaya apa? Supaya konsep waduh, kok putus ya? Terputus tadi ya? Putus, Pak. Jaringan lagi jelek. Iya, Pak. Putus. Lagi jelek. Iya, Pak. Putus. Kurang bagus. Ini salah satu tantangan untuk e-bisnis. Putus cinta. Siapa yang putus cinta itu? Firja. Ih, Ya. sembarang sekali kok. Sudah. Dan sampai Ayu lagi yang putus dengan itu. Ya. Jangan sampai Ayu yang udah putus, Ayu. Ayu bilang Ayu terus yang kena ini. Biasa tuh. Oke, baik. Implementasi dan diseminasi tentang komoditi, pengembangan basis data dan program aplikasi dari e-bisnis perlu diimplementasikan dan diseminasikan sebagai bentuk promosi maupun transparansi dari pengelola e-bisnis tadi ya. Jadi kalau bangun e-bisnis bukan diam-diam, harus dipromosikan ya. Oke, berikutnya strategi pengembangan e-bisnis. Yang pertama, penyusunan rencana pengembangan ya. Jadi apapun di dalam sebuah manajemen yang baik, fungsi perencanaan merupakan fungsi-fungsi manajemen yang paling mutlak harus direncanakan. Kenapa? Karena bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan ya. Sehingga harus mendapat dukungan baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya. Semua harus bersinergi. Kemudian pembangunan secara bertahap dan dinamis. Kenapa? Karena diwajibkan membangun rencana pengembangan karena tahapan-tahapan berikutnya itu sangat tergantung di dalam tahapan pertama, yaitu tahapan rencana pengembangan. Sehingga pembangunan secara bertahap itu mengikuti tahapan rencana awal, ya, atau rencana strategi yang telah dibangun dari awal. Makanya ada rencana strategi untuk bisnis. Kemudian perlu menetapkan prioritas dan implementasi apa yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan dalam sebuah bisnis, kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan atau dilakukan segera mungkin ya. Kemudian pemilihan teknologi yang tepat. Kita melihat mungkin ke hasil survei atau hasil analisis mengatakan bahwa pengguna Android lebih banyak digunakan di Kota Jayapura dibanding gadget berbasis iOS misalkan. Nah, akhirnya karena dalam pembangunan perlu menetapkan prioritas dan implementasi, kemudian pemilihan teknologi yang tepat, bisa saja kita membangun teknologi berbasis Android. Karena katakanlah konsumen lebih banyak menggunakan basis data berbasis Android, sehingga kita bisa memilih Android.
Itu bertahap ya. Kemudian pengembangannya nanti bisa pakai iOS, bisa website dan lain sebagainya. Kemudian penyiapan sumber daya, mulai dari sumber daya manusia yang tepat untuk mengelola e-bisnis, kemudian sumber daya produksi dan lain sebagainya. Bisa juga kita menggunakan jasa web hosting, ya, berbasis web. Tahu kan? Ada yang punya web pribadi nggak? Siapa yang punya web pribadi? Adanya blog saja. Nggak apa-apa. Iya sama aja. Itu kan berbasis website, benar nggak? Iya. Blognya pakai WordPress kan? Pakai WordPress, pakai Blogspot, itu sama. Itu Blogger. itu aplikasi berbasis website, itu sama. Kemudian pengembangan diserahkan pihak ketiga itu boleh apabila kita merasa lebih baik bisnis ini pengembangan dilakukan oleh pihak ketiga, itu boleh diserahkan ke kerjasama dan institusi penyedia jasa internet. Itu boleh, silakan memilih ya. Yang menjadi bos itu punya kewenangan ya. Bos mah santai, mau apa-apa aja bisa. Benar nggak? Ya. Kemudian positif e-business, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Ya, jadi dampak positifnya dari e-business, kita mungkin saja bisa menemukan ya hal-hal yang lebih menjanjikan di sistem transaksi online daripada sistem transaksi tradisional. Ya, banyak apa istilahnya, banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan yang harusnya tadinya kita tanggung, tetapi karena kita melakukan kerjasama dengan pihak lain, kemudian perusahaan diuntungkan. Misalkan gini, biasanya kalau kita belanja online atau belanja dalam pada e-bisnis yang sudah ada, itu biasa ada promo-promo kan, promo gratis ongkir, benar nggak? Promo diskon untuk pembayaran menggunakan kartu tertentu. Nah, itu adalah apa istilahnya, dampak-dampak positif dari penjalinan kerjasama dengan mitra-mitra yang mitra-mitra yang berprospek untuk menguntungkan bisnis kita. Kemudian dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Jelas kenapa? Karena dengan e-business dan berbasis teknologi, pengembangan pasar kita lebih luas. Kenapa? Karena tidak lagi memandang letak geografis. Dimanapun dan kapanpun, nggak ada sekat. Ya. Jadi e-business kita akan lebih luas penyebarannya. Ya. Kemudian menurunkan biaya operasional. Kenapa? Karena dengan e-bisnis berbasis teknologi, kita akan mengurangi sumber daya manusia. Tidak banyak orang yang harus kita gaji. Ya. Satu kali investasi untuk selamanya. Kemudian melebarkan jangkauan, global reach ya. Jadi lebih luas, lebih kaya jangkauannya, sifat global. Jadi kalau misalkan Amriani atau Abdillah atau Yuli gitu punya e-bisnis ya, orang di Amerika, orang di Arab Saudi, orang di Zimbabwe itu bisa membuka e-bisnisnya ya dengan one click langsung terhubung. Jadi jualan pinang atau papeda nanti lewat e-bisnis, itu orang Zimbabwe nanti bisa beli. Ya. Kemudian meningkatkan. Jangan putar musik dulu, jadi terganggu nanti. Siapa yang putar musik? Yang putar musik matikan dulu. Ya. Oke. Kemudian apa tadi? Meningkatkan customer loyalty. Jadi konsumen akan lebih loyal ketika kita manjakan mereka dengan teknologi. Ya. Kenapa? Karena
konsumen saat ini kan manja-manja, maunya dipermudah dalam hal apapun, dalam hal pembelian barang, ya, kemudian pembelian barang maupun pengiriman dan lain sebagainya itu maunya dipermudah semua. Nggak mau repot-repot konsumen saat ini ya. Jadi apabila konsep e-bisnis kita sangat memudahkan dan sangat membuat nyaman konsumen, maka akan dipastikan konsumen akan merasa nyaman sehingga menimbulkan loyalitas konsumen. Ya. Kemudian memperpendek waktu produksi. Ya, memperpendek waktu produksi. Jelas. Kenapa? Karena berbasis teknologi. Akan berbeda ketika dikerjakan secara konvensional atau tradisional dengan tenaga manusia. Ya, 10 menit lagi waktu kita habis ya. Kemudian meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Semakin banyak semakin baik bisnis kita buat, semakin luas jaringan yang kita bangun, maka akan meningkatkan mata rantai pendapatan. Kenapa? Karena akan semakin banyak orang yang akan bekerja sama dengan kita. Ya. Nah, itu positifnya. Kemudian negatifnya, ada positif pasti ada negatif. Nah, negatif e-bisnis itu rawan pencurian data dan informasi yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi si korban. Ada yang pernah punya pengalaman buruk berbelanja e-commerce atau e-bisnis? Pasti ada ya. Misalkan barangnya ada. data Kayaknya barangnya rusak begitu. barangnya rusak dan sebagainya. Ya. Atau ketika kita berbelanja tiba-tiba banyak orang yang menghubungi nomor telepon kita, gitu kan? Anjir, mati Tahu lampu. mereka dapat dari mana? Itu pencurian informasi rahasia. Jadi itu konsep e-bisnis negatifnya. Jadi ketika banyak konsumen yang memberikan data dan informasi yang harusnya bersifat rahasia terhadap pengelola bisnis, biasanya ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjual data serta informasi yang kita berikan kepada pihak-pihak lain untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, ya. Bisa saja internetnya tiba-tiba down seperti kita tadi, tiba-tiba terputus. Ya. Kemudian gangguan listrik atau distraksi lainnya, mungkin kebisingan dan sebagainya tuh. Nah, ketika internet down atau listriknya gangguan dan sebagainya, sehingga bisnis kita tidak bisa tampil, tidak bisa display ya di dalam aplikasi maupun aplikasi berbasis Android, iOS maupun berbasis website, sehingga biasanya ketika ada gangguan itu muncul peringatan ya, website under maintenance, di dalam pemeliharaan, sehingga konsumen tidak bisa mengakses e-bisnis tersebut ya. Itu negatifnya, gangguannya hanya gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian faktor kepercayaan tadi, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Ini karena berbagai macam faktor dengan sengaja oleh pihak lain berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Bisa saja, ya, misalkan dia kerjasama dengan partner lain atau dengan vendor lain, seperti tadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau dikirim dalam keadaan rusak, ya, sehingga konsumen untuk repeat order itu sudah tidak mau lagi karena sudah kehilangan kepercayaan. Kemudian penggunaan akses ke sumber lain oleh pihak yang tidak berhak, misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan. Nah, ini banyak ya, banyak orang yang menjadi korban akibat data dan informasi yang saya sampaikan tadi yang harusnya bersifat rahasia, kemudian diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga hacker-hacker itu bisa memanfaatkan, menjebol sistem kartu kredit ataupun kartu debit yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian kerugian yang tidak terduga yang disebabkan oleh gangguan dilakukan dengan sengaja, baik ketika ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Ya.
Kalau sistem elektronik, kalau faktor ketidakjujuran ya kita nggak usah bahas, itu pasti human error, ya, kesalahan manusia karena tidak jujur. Kemudian kalau faktor kesalahan sistem elektronik itu biasanya banyak kejadian yang double payment, biasanya double pembayaran gitu. Kenapa? Karena kesalahan sistem elektronik, entah report sistemnya atau sistem pelaporannya yang terlambat, atau apa istilahnya provider perbankannya yang saat itu mengalami gangguan, sehingga ketika diinput transaksi terlapornya belum dilakukan pembayaran. Kalau kita sudah lakukan pembayaran, itu sering sekali, dan saya juga beberapa kali sudah merasakan hal itu, gangguan tersebut ya, sehingga melakukan double payment. Nah, namun untuk e-bisnis yang sudah profesional, tanpa kita melapor pun mereka akan memberikan informasi bahwa kita telah melakukan pembayaran dan yang double, dan mereka pasti kembalikan dana kita. Nah, yang jadi masalah seperti ini. Nah, bagaimana dengan pelaku e-bisnis yang tidak jujur? Nah, ini bisa merugikan konsumen. Kita melakukan pembayaran double, namun mereka tidak menginformasikan bahwa kita telah melakukan pembayaran ganda, ya. Nah, itu makanya faktor kepercayaan di dalam e-bisnis itu menjadi tantangan bagi para pelaku e-bisnis atau pemimpin e-bisnis untuk menunjukkan bahwa e-bisnis yang mereka bangun bisa dipercaya, profesional, dan mampu memberikan loyalitas, baik loyalitas terhadap pelanggan maupun terhadap mitra-mitra lainnya seperti vendor, kemudian pemasok barang, lembaga keuangan, dan lain sebagainya tadi. Ya. Ini yang terakhir, slide terakhir ya, faktor-faktor kegagalan e-bisnis. Ya. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak atau pemimpin. Jadi pemimpinnya itu labil, ya, labil kayak ABG gitu, masih berubah-berubah kemauannya, tidak fokus, ya, tidak fokus pada satu perencanaan, ya. Kemudian penerapan e-commerce tidak diikuti oleh proses change management atau manajemen perubahan. Ingat, perubahan bersifat dinamis, ya. Ketika manajemen tidak mempunyai manajemen forecasting atau manajemen peramalan untuk perubahan yang terjadi, maka bisa dipastikan ke depannya e-bisnis yang telah dibangun akan gagal, ya. Kemudian tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Ini banyak nih teman-teman, ya, banyak vendor teknologi informasi yang di awalnya bagus, kemudian pada saat sudah running atau udah jalan, mereka tidak menerima komplain dari kliennya. Nah, jadi hati-hati ketika kita memilih vendor teknologi informasi atau vendor jasa hosting, ya. Pada awalnya bagus, tapi ketika running ada gangguan dan sebagainya, mereka nggak peduli. Itu banyak, sehingga e-bisnis kita bisa jatuh gara-gara web atau hostingnya yang tidak terpelihara dengan baik. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi, ya. Tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Makanya di awal tadi sampaikan bahwa investasi teknologi informasi itu harus sesuai dengan rencana pengembangan e-bisnis yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian adanya masalah keamanan dalam transaksi, kurang dukungan finansial, dalam arti kata kurang modal, ya. Untuk itu strateginya adalah kita harus membangun kerjasama yang baik dan menjaga kepercayaan terhadap lembaga penyedia keuangan. Artinya dalam arti bank, ya. Kita harus kerjasama dengan bank, itu harus benar-benar baik. Kenapa? Ketika kita kekurangan modal, kita bisa lakukan pinjaman modal untuk pengembangan usaha atau bisnis ini.
Kemudian belum adanya peraturan yang menutup dan melindungi pihak-pihak yang terkait ya. Oke, sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Nanti untuk ujian akhir semester kita dari fakultas sedang menyiapkan ya. Mungkin kemungkinan kita akan ujian semester online ya, berbasis website nanti. Nggak apa-apa, yang penting. Oke. Baik Ya, semuanya. Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalat jatuh. Siska sudah masuk kan?